Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waktu sekitar menunjukkan jam 9.34 waktu pagi menjelang siang. Cuaca hari ini alhamdulillah cukup terik, panas menyengat. Itu kandang domba saya. Enaknya hidup di kampung, kehidupan masih asri. Banyak pepohonan. Tapi hari ini matahari sangat terik, menyengat. Tuh. Apalagi hidup di kota besar, mungkin menyengat sekali ya. Tadi malam saya begadang hampir sekitar jam setengah 1 malam. Nggak nih ada niat begadang sih tadinya. Cuman sambil nunggu kantuk tiba, duduk di teras rumah. Lalu datang seorang teman. Jadi yang ingin saya sharing kali ini adalah tentang pola pikir, tentang pola gagal ya. Pola pikir terutama tentang pola gagal. Jadi orang kenapa sukses itu nggak mudah, nggak gampang, karena salah satunya mengikuti yang namanya pola gagal. Jadi teman saya ini sudah berapa tahun, puluhan tahun lah, sejak kecil dia usahanya ya sebagai nelayan. Maaf, bukan berarti saya mengecilkan profesi nelayan, namun mari kita simak dulu, tonton dulu video ini sampai selesai. Teman saya ini seorang nelayan, tetapi dia bukan pemilik perahu atau pemilik kapal, hanya seorang nelayan kecil lah, ABK, di perahu kecil ya kan, berangkat berlayar pagi hari, pulang siang atau sore hari, seperti itu hari-hari. Dan di saat seperti ini ada saatnya dimana keadaan laut atau ini untuk menangkap ikan di saat-saat seperti ini lagi dibilang bahasa orang laut silaip gitulah. Bahasa Indonesianya apa ya, susah dapat ikan lah, seperti itu. Lalu kenapa teman saya ini ketika sering, bukan sekali dua kali ya, bisa dibilang hampir tiap hari lah, kalau bisa dikatakan seperti itu. Hidupnya begitu terus, bahkan semakin hari sepertinya kok semakin sulit. Tiap ketemu ngeluh beginilah, begitulah, dan lain sebagainya. Saya katakan, kamu ini usaha mengikuti pola gagal. Pola gagal yang bagaimana? Ya itu tadi saya bilang kan, maaf nih, orang tua kamu dulu bukan keluarga berada, bukan orang kaya. Rumahnya pun terbuat dindingnya dari bilik bambu, atapnya dari daun pohon kelapa yang disulam. Kalau orang tempat saya tinggal di Indramayu sini namanya welit, WELIT, welit. Anaknya pun bisa dibilang cukup banyak.
6 orang kalau nggak salah. Dan kehidupannya ayah kamu sebagai buruh tani, sebagai nelayan kecil juga yang bukan pemilik perahu, dimana yang namanya kerja buruh tani dulu ya mungkin bisa dibilang rame ya, tapi kan ada musimnya. Ketika musim menjelang musim tanam atau di saat musim panen padi tiba, selain itu ya tidak ada pekerjaan lain, nggak ada pilihan lain, yaitu melaut. Yang penghasilannya pun bisa diprediksi hanya seberapa kan, sebegitu gitu aja kan. Bisa dibilang maaf, untuk makan aja susah. Makanya coba perhatikan, ada nggak saudara-saudara kamu dari 6 bersaudara termasuk kamu ini, ada yang nggak yang bisa sekolah sampai SMA? Nggak ada. Kenapa? Karena memang penghasilannya tidak mencukupi, tidak mampu biaya untuk ke sana. Mungkin saat itu kalau ditanya, bilangnya akan jawab, ya buat makan aja susah, bagaimana akan menyekolahkan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Udah SD, udah SMP, bisa baca, bisa tulis, syukur alhamdulillah. Nah akhirnya putus di tengah jalan sekolahnya. Yang dilakukan hanya ya tanggung sebagaimana kebanyakan anak muda saat itu. Orang tua melihat, anak saya daripada nggak ada kerjaan, buang-buang waktu sia-sia hanya begini begitu, nggak bermanfaat. Akhirnya diajaklah si anak nih, yuk ikut bapak ke laut, yuk ikut bapak ke ladang, yuk ikut bapak ke sawah, ya kan. Masih usia belasan tahun, masih usia belia. Padahal harusnya di saat-saat seperti itu si anak ya belajar di sekolah, bermain bersama teman-temannya, ya kan. Banyak menuntut ilmu, tapi mungkin nggak ada yang mengarahkan ke sana. Ya akhirnya seperti itu, diajaklah ke laut, diajaklah ke ladang. Terus begitu tanpa sadar, umur pun berganti, ya kan. Nambah tuh ngurangi nih. Artinya semakin banyak dewasa, semakin banyak dewasa, lingkungannya seperti itu. Ya saya sendiri tahu lah, karena saya juga pernah melaut dulu. Pernah ikut nelayan-nelayan kecil di sini tempat saya tinggal. Pola pikirnya Pak ya, aduh, memprihatinkan. Kalau bicara asal ngomong, kayak nggak pernah mikir dulu, seolah-olah mikir belakangan. Apa yang disampaikan ini enak didengar atau tidak, bermanfaat atau tidak, ya kan, menyakiti atau tidak, kan seperti itu. Tak terasa sampai terus menginjak usia remaja, bahkan sampai akhirnya berkeluarga dan sekarang punya anak. Ya terus seperti itu yang dilakukan. Berangkat ke laut ketika laut lagi rame, syukur alhamdulillah, merasa enak. Di saat laut lagi sepi, dadak mikir lagi mau kerja apa lagi. Yang diandalkan hanya bisa tenaga, dan tenaga. Selalu mengharapkan kerjaan dari orang lain, bergantung dari orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Sekarang anaknya sudah besar, berkeluarga, punya anak, anaknya sudah besar. Sebentar lagi mungkin saatnya harus disunat, ya kan. Saya bilang seperti itu. Dan kalau kondisi ini terus kamu biarkan, saya yakin kamu pun tidak akan bisa untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya yang terjadi ketika anak kamu terjadi nongkrong lagi, nggak jelas lagi, putus sekolah lagi. Yuk naklah, daripada kamu nggak ada kegiatan, yuk ikut bapak ke laut.
Hal yang dulu pernah terjadi sama kamu akan terulang kembali ke anak kamu. Dan saya yakin kalau pola ini terus begini, kamu nggak bisa menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, anak kamu pun ikut mengikuti tindakan-tindakan yang kamu lakukan. Ketika nanti si anak beranjak dewasa, diajak ke laut, merasa enjoy di laut, terbiasa, cukup bahkan mungkin lebih untuk makan jajannya sendiri saat itu, akhirnya enjoy di sana, tanpa terasa si anak nanti akan beranjak dewasa dan berkeluarga lagi, punya anak lagi, seperti itu lagi. Terus berulang seperti itu. Makanya nggak heran kalau saya kemarin 2 hari yang lalu lihat channel YouTube-nya siapa tuh, Abraham Samad Speak Up, ngobrol sama salah satu aktivis 98. Di situ disampaikan kalau kemiskinan di Indonesia ini semakin bertambah. Lebih dari 100 juta katanya. Nggak tahu saya datanya valid atau tidak, tapi saya meyakini hal itu karena yang ngomong orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Saya berharap di Indonesia ini banyak angka kemiskinan yang menurun dari buyutnya ke kakeknya, ke anaknya, ke cucunya, terus begitu. Aduh, kacau, caprak sih. Itulah pola gagal. Lalu bagaimana solusinya? Mau sukses, ikuti saja cara orang sukses, ya kan? Oke, sementara ini itu aja dulu kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas ke depan solusinya bagaimana agar bisa berada di pola sukses, mengikuti orang-orang yang sukses. Semoga bermanfaat. Salam hebat. Salam Indonesia Jaya, Indonesia maju. Ekonominya keren. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.